Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Istiqomah dari kelas X7C. Di sini saya akan membahas materi tentang induksi matematika, di mana induksi matematika ini terdapat di kelas 11 semester 1 dengan dosen pengampu Pak Kasih Karyo Barsuki, SSI MPD. Karena kita akan belajar induksi matematika, maka sebelumnya kita harus tahu apa sih itu induksi matematika. Jadi, induksi matematika itu merupakan metode pembuktian dari pernyataan Fn adalah benar untuk bilangan asli. Maksudnya, induksi matematika itu merupakan metode untuk pembuktian dari suatu pernyataan. Nah, pernyataan ini tuh terbukti benar atau terbukti salah. Lalu gimana sih cara kita untuk membuktikan pernyataan itu benar atau salah? Nah, kita akan membahas beberapa materi untuk membuktikan pernyataan itu benar atau salah. Bisa kita buktikan dengan langkah-langkah berikut. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn itu benar jika memenuhi langkah berikut ini. Yang pertama, langkah awalnya itu P1 adalah benar. Lalu yang kedua adalah langkah induksi. Jika K ternyata benar, maka PK plus 1 ini benar dan untuk setiap K adalah bilangan asli. Yang pertama yaitu langkah awal, di mana N jika bernilai 1 maka menjadi P1. Nah, P1 ini harus benar. Langkah yang kedua adalah langkah induksi. Langkah induksi ini jika P dalam kurung K benar, maka P dalam kurung K tambah 1 dan untuk setiap K bilangan asli, maka pernyataan itu benar. Jika dua langkah ini, langkah awal dan langkah induksi bernilai benar, maka pernyataan itu benar. Tetapi jika salah satu langkah dari kedua langkah ini ada yang bernilai salah, maka pernyataan itu salah. Untuk membuktikannya, mari kita mencoba contoh soal berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas contoh soal 1. Di sini ada contoh soal 2 ditambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n plus 1. Nah, di sini kita akan menggunakan langkah awal atau langkah dasar. Nah, yang keduanya kita akan menggunakan langkah induksi. Jika dari kedua langkah ini semuanya bernilai benar atau bernilai bilangan asli, maka pernyataan tersebut benar. Tapi kalau salah satu dari langkah ini salah atau ada yang tidak benar, jadi bilangan pernyataan ini tidak bernilai benar atau bernilai salah. Oke, contoh soal yang pertama, di situ ada soal 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n tambah 1. Misalkan di sini Pn-nya sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n plus 1. Yang pertama kita akan menggunakan langkah awal atau langkah dasar. Di sini untuk n-nya sama dengan 1, maka diperoleh P dalam kurung 1 sama dengan 2 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah
Lalu kita kerjakan langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Untuk N sama dengan K, yaitu K adalah sembarang bilangan asli. P dalam kurung K adalah pernyataan. Pernyataannya adalah sebagai berikut yang ada di atas. P dalam kurung K sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K sama dengan K dalam kurung K tambah 1. Nah, di sini kita akan asumsikan pernyataan P dalam kurung K adalah benar, maka akan ditunjukkan bahwa P dalam kurung K tambah 1 juga benar. Nah, sekarang kita akan mendapatkan ruas kanan dan ruas kiri. Sekarang kita mulai dari yang ruas kiri. Dari ruas kiri ini diperoleh P dalam kurung K tambah 1. Maka kita hitung ruas kirinya. Ini yang di dalam kurung kita asumsikan menjadi P dalam kurung K, yaitu menjadi K dalam kurung K tambah 1 tambah lagi 2 ini 2 dalam kurung K tambah 1, lalu kita jumlahkan, maka akan ketemu hasilnya dalam kurung K plus 1 dikali dalam kurung K plus 2. Maka kedua ruas dari P dalam kurung K tambah 1 yaitu sama. Maka P dalam kurung K tambah 1 ini bernilai benar. Artinya langkah induktif ini selesai karena langkah dasar dan langkah induksi ini terpenuhi atau bernilai benar. Maka menurut prinsip induksi matematika, pernyataan P dalam kurung N itu benar untuk N setiap bilangan asli. Maka terpecahkan ya. Contoh soal nomor 1, dua-duanya bernilai benar, jadi pernyataan tersebut bernilai benar. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di situ tertulis sigma N I sama dengan 1 dalam kurung 3I min 2 sama dengan N dalam kurung 3N min 1 per 2 untuk setiap bilangan asli N. Misalnya P dalam kurung N sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung 3I min 2 sama dengan N dalam kurung 3N min 1 per 2. Yang pertama, seperti contoh yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yang pertama itu kita memakai langkah dasar atau langkah awal. Untuk N-nya di situ sama dengan 1, maka diperoleh P1 sama dengan sigma 1 I sama dengan 1. Lalu dalam kurung 3I minus 2 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 1 kali 3 kali 1 dikurang 1 per 2. Maka diperoleh 2 per 2 sama dengan 1. Pernyataan itu benar untuk N sama dengan 1. Jadi langkah dasar atau langkah awal contoh soal nomor 2 ini bernilai benar. Oke, kita lanjut ke langkah induksi. Tadi langkah awal sudah terbukti benar. Lalu sekarang kita lanjut ke langkah induksi. Untuk N sama dengan K. Nah, K-nya itu adalah sembarang bilangan asli. Misalnya PK adalah pernyataannya sebagai berikut.
sigma K I sama dengan 1. Lalu dalam kurung 3I minus 2 sama dengan K dalam kurung 3K min 1 per 2. Nah, diasumsikan dulu pernyataan PK itu benar, maka akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Jadi PK plus 1 itu sama, hanya diganti sigmanya. Jadi sigma K plus 1 I sama dengan 1. Sekarang kita lanjut lagi ke ruas kiri. Nah, dari ruas kiri ini PK plus 1 diperoleh sebagai berikut. Ini sigma K I sama dengan 1 dalam kurung 3I min 2 itu kita samakan dengan PK yang atas ya. Jadi sigmanya kita hilangkan, lalu kita ganti dengan persamaan PK di awal yang di langkah induksi awal. Setelah itu kita jumlahkan dengan sigma yang kedua, K plus 1 sigma I sama dengan K plus 1. Kita jumlahkan. Nah, setelah selesai, maka didapat dalam kurung K1 dikali dalam kurung 3K tambah 2 per 2 sama dengan K1 dalam kurung 3K plus 1 min 1 per 2. Nah, ruas kanan dan kiri ini nilainya sama. Jadi kedua ruas PK plus 1 sama, maka PK plus 1 bernilai benar. Jadi langkah induktif ini selesai karena contoh soal nomor 2 itu terbukti benar. Dan menurut prinsip induksi matematika, pernyataan Pn itu benar untuk setiap n bilangan asli. Nah, setelah saya jabarkan contoh 1 dan 2, selanjutnya saya ada beberapa contoh soal lagi. Mungkin hanya ini yang baru bisa saya sampaikan dan baru bisa saya contohkan. Semoga kedepannya saya dapat lebih baik lagi untuk mata kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.